Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku matematika untuk SD atau MI kelas 4 kurikulum 2013 yang disempurnakan ya, terbitan dari GAP atau Gelora Aksara Pratama. Dan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan di bab 5 ya. Bab 5 itu tentang bangun segi banyak ya. Langsung saja adik-adik sekalian, kita ke latihan 1 ya. Latihan 1 ini menentukan bangun segi banyak dan bukan bangun segi banyak. Nah, sebelumnya tentulah kita pelajari dulu ya, apa itu bangun segi banyak. Di sini akan sedikit saya jelaskan ya. Jadi, bangun segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Nah, ini bisa digarisbawahi sedikit lagi ya. Jadi, bangun datar tertutup dibatasi oleh ruas garis, dan ruas garisnya itu berupa garis lurus ya. Ruas garisnya berupa garis lurus. Nah, kita lihat di sini contohnya adik-adik sekalian ya. Contoh yang termasuk bangun segi banyak dan juga bukan bangun segi banyak. Nah, ini bangun segi banyak ini ya contohnya. Jadi bangun datar tertutup dibatasi ruas garis ya. Ruas garisnya berupa garis lurus ya. Ini juga garisnya garis lurus tertutup. Ini juga sama, tertutup dibatasi ruas garis ya, dan berupa garis lurus ya. Ini juga sama. Ya, ini dinamakan bangun segi banyak. Nah, apa bedanya dengan yang bukan bangun segi banyak? Lah, ini contohnya. Ini sama-sama bangun datar tertutup ya, dibatasi ruas garis, tapi garisnya ini adalah garis lengkung ya. Nah, ini juga sama, tertutup tapi ada garis lengkungnya, maka bukan segi banyak. Nah, ini garisnya garis lurus, bangun datar tapi tidak tertutup, ini terbuka ya. Ini ada garis lurusnya tetapi ada garis lengkungnya, jadi bukan termasuk bangun segi banyak. Itu ya adik-adik sekalian ya, sudah tahu bedanya bangun segi banyak dan bukan bangun segi banyak. Kemudian berdasarkan jumlah sisinya nanti kita bisa memberikan nama pada bangun segi banyak tersebut. Nah, misalnya ini segitiga, ini memiliki 3 buah sisi ya adik-adik sekalian ini. Ini dinamakan segitiga. Kemudian kalau ini segi 4 ya, jumlah sisinya ada 4. Ini kita namakan segi 4 ya. 1 2 3 4 dan seterusnya. Oke, kita kembali ke latihan 1 ya. Latihan 1. Berilah tanda centang pada gambar yang merupakan bangun segi banyak dan tanda silang pada yang bukan bangun segi banyak. Kita lihat di sini yang A. Ini bangun segi banyak apa bukan adik-adik? Nah, kita lihat. Ini bangun datar tertutup ya. Nah, dibatasi oleh ruas garis. Nah, ini garisnya berupa garis lurus, maka ini termasuk bangun segi banyak. Kita kasih tanda centang. Nah, selanjutnya yang B. Ini ya, bangun datar ya, tertutup. Nah, tapi garisnya garis lengkung, maka dia bukan bangun segi banyak. Kita kasih tanda silang. Kemudian untuk yang C ya, ini sama juga ya, bangun datar tertutup ya, dibatasi ruas garis tapi ini ada garis lengkungnya 1 2 3 4, maka ini juga bukan merupakan bangun segi banyak. Kemudian untuk yang D ya, bangun datar tertutup dibatasi ruas garis. Nah, garisnya berupa garis lurus semua, maka ini termasuk bangun segi banyak. Kita kasih tanda centang. Jadi yang A dan D ini yang segi banyak, sedangkan yang B dan C itu bukan bangun segi banyak. Lanjut ke soal nomor 2. Warnailah bangun yang merupakan bangun segi banyak. Lah, ini adik-adik nanti bisa diwarnai ya. Ini saya tunjukkan saja, berarti yang segi banyak. Kita lihat. Ini ya, batasi ruas garis, garisnya berupa garis lurus tertutup, maka ini yang segi banyak. Ini saya kasih tanda centang saja ya, adik-adik nanti bisa diwarnai. Nah, ini berarti yang diwarnai. Kemudian ini ada garis lengkungnya walaupun tertutup, maka ini bukan segi banyak ya. Nanti diwarnai yang dikasih tanda centang ya adik-adik sekalian ya. Ini apakah segi banyak? Kita lihat tertutup ya, garisnya garis lurus. Lah, ini berarti segi banyak juga ya.
Kemudian yang ini tertutup, batasi ruas garis tapi ada garis lengkungnya, maka bukan. Nah, ini tertutup. Nah, garisnya garis lurus semua, berarti ini nanti diwarnai ya. Ini yang segi banyak. Terus yang ini juga bukan. Jadi nanti ada yang diwarnai, yang bangun segi banyak berarti 1, 2, 3. Ini ada 3 ini ya. Silahkan diwarnai sesuai dengan yang adik-adik semua ini kan ya. Itu yang penting sudah tahu mana yang bangun segi banyak dan mana yang bukan. Lanjut ke nomor 3, tuliskan nama bangun segi banyak berikut sesuai banyak sisinya. Berarti kita hitung dulu ya. Ini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Maka ini dinamakan segi 4. Nah, ini saya tuliskan di dalamnya saja. Ini banyak sisinya ada berapa? Oh, yang B dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 buah sisi ya. Kita cek sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini segi 6. Saya tulis angka aja ya, biar tidak terlalu panjang. Kemudian yang C, 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 sisi, maka ini segi 4. Kemudian yang D, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sisi, berarti segi 5. Kemudian yang E, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 buah sisi ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti ini segi 6. Nah, kemudian yang F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7 ya. Kita cek lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 buah sisinya, berarti segi 7. Gini ya adik sekalian ya, untuk yang nomor 3. Dari A sampai dengan F ya. Segi 4, segi 6, segi 4 lagi, segi 5, segi 6, dan segi 7. Kemudian yang nomor 4, perhatikan gambar di samping. Ini ya, ada gambar paving biasanya ini ya. Apakah adakah bangun segi banyak pada gambar tersebut? Nah, ini ada ya. Karena ada gambar bangun datar yang tertutup, dibatasi ruas garis dan garisnya berupa garis lurus. Ini ya, gabungan ya, digabungkan. Maka jawabannya adalah ada. Nah, jika ada, berapa banyak sisinya? Nah, ini segi banyak ini kita ambil satu contoh aja ya. Segi banyaknya ini kita hitung, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lah, banyak sisinya adalah 6 ya. Oke, jadi banyak sisi pada segi banyak itu ada 6. Banyak sisinya ada 6 ya. Itu untuk soal nomor 4. Sekarang kita ke soal nomor 5. Tuliskan 3 benda yang permukaannya memiliki bentuk bangun segi banyak. Nah, benda-benda yang permukaannya memiliki bentuk bangun segi banyak, banyak sekali ya adik sekalian. Nah, ini yang kita gunakan untuk menulis itu ada buku tulis. Ini saya tuliskan di sini langsung ya, karena diminta 3. Buku tulis. Kemudian kalau di kelas biasanya ada papan tulis, itu juga segi banyak ya, papan tulis. Kemudian satu lagi apa? Permukaan meja ya. Permukaan meja. Ini 3 benda. Ya, masih ada banyak ya. Yang lainnya ini saya tuliskan 3 saja ya. Jadi ada buku tulis, papan tulis, dan permukaan meja. Mungkin almari ya. Itu juga berbentuk bangun segi banyak. Itu adik-adik sekalian ya, pembahasan untuk latihan 1 di bab 5 ya, tentang bangun segi banyak. Untuk pembahasan soal berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanista ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Dan yang masih ketinggalan pembahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist GAP Matematika kelas 4. Saya rasa cukup sekian untuk pembahasan kali ini dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.